Kasus yang akan kita bahas kali ini, merupakan kasus yang sempat menggemparkan Indonesia, khususnya di kota Denpasar, 8 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2015, di Jalan Sedap Malam nomor 25 Denpasar, Bali. Ini merupakan kasus pembunuhan seorang anak perempuan cantik yang bernama Angelin. Yang kala itu, ia masih berumur 8 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Dari informasi yang saya dapatkan di internet, Angelin merupakan anak angkat dari pasangan Douglas dan Margaret yang lahir pada tanggal 19 Mei tahun 2007. Sedangkan orang tua kandung dari Angelin sendiri bernama Hamidah dan Ahmad Roshidi yang sekarang menetap di Madura. Angelin merupakan putri kedua dari 3 bersaudara, di mana saat kelahirannya, Angelin langsung diadopsi oleh keluarga Margaret, karena pada saat itu orang tua kandung Angelin sedang mengalami masalah ekonomi. Dengan total biaya 1,8 juta, akhirnya 3 hari setelah kelahirannya, Angelin langsung dibawa oleh keluarga Margaret. Dengan syarat, orang tua kandung Angelin tidak boleh menemui anaknya sampai umur 18 tahun. Tidak hanya Angelin, sebelumnya, Margaret juga mempunyai 2 orang anak, yaitu Carolina dan Christina, dari hasil pernikahannya dengan suami pertama dan suami keduanya. Kehadiran Angelin saat setelah diadopsi oleh Margaret, diterima dengan baik oleh semua anggota keluarga. Misalnya saja Douglas, yang merupakan ayah angkat Angelin. Dia sangat menyayangi Angelin layaknya anaknya sendiri. Begitu juga dengan kedua kakak angkat Angelin. Mereka memperlakukan adiknya tersebut dengan sangat baik. Bahkan, mereka sempat mengajarkan Angelin menggunakan bahasa Inggris. Sehingga, Angelin cukup fasih berbahasa Inggris saat berkomunikasi dengan ibunya. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga angkatnya, membuat Angelin tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Diketahui, mereka merupakan keluarga yang sering berpindah-pindah tempat tinggal. Mereka sempat tinggal di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Pekanbaru, Bekasi, dan yang terakhir merupakan Provinsi Bali. Namun, pada tanggal 17 September tahun 2008, Douglas meninggal dunia. Semua keluarga terpukul atas kepergian Douglas, terutama istri dan juga anak-anaknya. Ini menyebabkan Angelin kehilangan kasih sayang dari seorang ayah, dan ini juga merupakan awal dari hidupnya yang dipenuhi kesedihan. Semua kehidupan Angelin berubah setelah kepergian dari sang ayah. Kasih sayang yang diberikan ibunya tidak lagi sama, di mana Angelin yang kini diasuh oleh orang tua tunggal, mulai mendapatkan perlakuan yang kejam dari orang tuanya. Semakin waktu berlalu, kasih sayang yang diberikan dahulu mulai berubah menjadi penyiksaan. Hari demi hari yang dijalani Angelin mulai terasa berat, di mana ia ditugaskan untuk melakukan pekerjaan rumah. Mulai dari mencuci baju, mengepel, hingga memberi makan hewan peliharaan di rumahnya yang berjumlah puluhan ekor. Pekerjaan yang dibebankan kepada Angelin, yang kala itu masih berusia 8 tahun, sangatlah berat. Itu mengakibatkan dirinya menjadi tidak terawat, kurus dan berbau. Ditambah, dengan setiap hari, Angelin harus menempuh perjalanan sekitar 2 km untuk belajar ke sekolah. Rutinitas yang disertai dengan perlakuan buruk dari orang tuanya, menyebabkan Angelin menjadi anak yang pendiam, tertutup dan dengan nilai akademis yang terus menurun. Bahkan, pernah sekali, teman sekelasnya mengeluh kepada gurunya, karena tidak tahan dengan aroma tubuh Angelin. Yang setelah dicek, ternyata terdapat kotoran ayam yang saat itu masih menempel pada rambutnya. Akhirnya, Angelin terpaksa dimandikan oleh gurunya di sekolah sebelum kelas dimulai. Tidak jarang, Angelin juga sering terlambat datang ke sekolah, yang dikarenakan ia harus mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu. Meskipun banyak perlakuan buruk yang ia terima, namun Angelin hampir tidak pernah bercerita kepada siapapun, termasuk gurunya, meski sudah ditanya berulang kali. Singkat cerita, di tanggal 16 Mei tahun 2015, ada kabar yang menyebutkan bahwa Angelin menghilang dari rumahnya. Dan ini merupakan awal dari kasus pembunuhan Angelin. Ibunya saat itu mengatakan bahwa anaknya sedang bermain di depan rumah, sebelum akhirnya menghilang di sekitar pukul 14.30 WITA. Dan ia sudah mencari anaknya tersebut, akan tetapi tidak pernah menemukannya. Sampai akhirnya, kakak angkat dari Angelin, yaitu Christina, yang sedang berada di luar negeri, membuat laman Facebook yang berjudul Find Angelin, yang menginformasikan bahwa adik angkatnya telah menghilang. Begitu juga yang dilakukan oleh Caroline, yang menyebarkan selebaran kertas yang menyatakan bahwa adiknya telah menghilang. Informasi menyebar begitu cepat di internet. Masyarakat juga ikut membagikan informasi atas hilangnya Angelin.
hingga akhirnya informasi tersebut sampai terdengar oleh pihak kepolisian. Mendengar adanya kasus hilangnya seorang anak, pihak kepolisian lantas dengan cepat langsung melakukan pencarian terhadap Angelin. Mulai dari memeriksa CCTV di sekitar rumah, memeriksa sambungan telepon, hingga menggunakan anjing pelacak. Namun, anjing pelacak yang diterjunkan tidak dapat mengendus keberadaan Angelin dan hanya berputar-putar di sekitar rumah. Kecurigaan sebenarnya sudah mulai muncul bahwa ada kejanggalan dari kasus hilangnya Angelin. Tapi pihak kepolisian tidak mau sembarangan dalam mengambil keputusan. Karena masih belum mendapatkan petunjuk, pencarian diperluas, mulai dari daerah Denpasar hingga memasuki wilayah Banyuwangi, tempat orang tua kandung Angelin berasal. Begitu hebohnya, kasus Angelin di masyarakat membuat KPAI akhirnya mendatangi kediaman Ibu Margaret untuk dapat berkomunikasi langsung dengan ibu korban. Mereka sangat prihatin saat melihat kondisi rumah yang sangat tidak layak. Pekarangan rumah dipenuhi dengan kandang ayam, membuat tempat itu menjadi kotor dan berbau. Belum lagi, ketika mereka melihat kondisi kamar Angelin yang sangat berantakan. Melihat kondisi tersebut, pihak KPAI berniat untuk mengambil hak asuh Angelin. Namun tiba-tiba Margaret menjadi histeris. Sambil menangis, dia mengatakan bahwa akan membunuh siapa saja yang ingin mengambil Angelin dari dirinya, karena ia sangat menyayangi anaknya tersebut. Selain KPAI, dua menteri kabinet juga datang mengunjungi kediaman Margaret di hari yang berbeda, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, kedatangan keduanya ditolak oleh Margaret. Sikap Margaret yang tidak kooperatif membuat pihak kepolisian justru menjadi curiga. Selain itu, Margaret juga sering membuat alasan yang tidak konsisten, bahkan bertentangan dengan fakta yang ditemukan. Dan ketika polisi memeriksa pembantu Margaret, yaitu Agus T. Hambame, akhirnya Agus mengakui bahwa dirinya pernah melihat Margaret melakukan kekerasan pada Angelin yang menyebabkan anak itu terluka. Sudah hampir 3 minggu berlalu, akhirnya, pada Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2015, polisi akhirnya mengambil sikap tegas dengan melakukan penyisiran di area pekarangan secara menyeluruh yang sebelumnya sempat dihalang-halangi oleh Margaret. Setelah dilakukan penyisiran, polisi mencurigai salah satu gundukan tanah yang berisi sampah yang ada di belakang rumah. Di mana saat dibongkar, akhirnya polisi menemukan sesosok mayat perempuan kecil yang teridentifikasi sebagai Angelin. Ini merupakan kenyataan yang menyayat hati, yang mana anak yang sebelumnya dinyatakan hilang hampir 3 minggu lamanya ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan, karena saat ditemukan, kondisi Angelin sudah tidak bernyawa, terkubur sambil memeluk boneka di rumahnya sendiri. Setelah dilakukan otopsi oleh tim kedokteran forensik, ditemukan sejumlah luka lebam pada bagian kepala, leher, serta anggota gerak atas dan juga gerak bawah. Di punggung korban, juga ditemukan luka bekas sudutan rokok. Dokter juga menyebutkan bahwa penyebab korban meninggal adalah dikarenakan hantaman benda tumpul yang mengenai kepala korban. Karena tidak bisa mengelak lagi, akhirnya polisi langsung meringkus Margaret dan pembantunya Agustai untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Persidangan untuk kasus pembunuhan ini berjalan begitu alot hingga memakan waktu sekitar 4 bulan lamanya. Keduanya saling melempar tuduhan, begitu juga kesaksiannya yang selalu berubah-ubah. Namun pada akhirnya pelaku utama mengarah kepada Margaret. Bukti dari Agus, hasil kedokteran forensik dan juga hasil olah TKP menjadi dasar polisi menetapkan Margaret sebagai pelaku utama. Setelah melewati proses persidangan yang panjang, hasil persidangan menunjukkan bahwa Margaret terbukti bersalah dan akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Sedangkan Agustai sendiri, yang berperan menguburkan korban, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Motif dari pelaku melakukan perbuatannya diyakini karena disebabkan oleh masalah ekonomi dan harta warisan yang merujuk pada akta pengangkatan anak pada tahun 2007. Begitulah cerita singkat dari drama kasus pembunuhan Angelin, anak perempuan yang masih berumur 8 tahun yang harus menerima cobaan berat dalam hidupnya. Banyak informasi yang masih belum ditampilkan dalam video ini. Jika ada kesalahan dalam video atau pendapat berbeda dari penonton, silakan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada video saya selanjutnya.